Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener masif. Sesuatu yang sukses bikin seluruh komunitas anime dan manga gempar. Ya, kita bakal ngebedah pertarungan kelas berat paling epik dan kontroversial dalam sejarah modern. Satoru Gojo ngelawan Ryomen Sukuna di insiden Shinjuku Showdown. Siapin diri kalian ya, karena kita bakal bongkar abis-abisan setiap detail dari pertarungan legendaris ini. Buat kalian yang ngikutin serinya, kalian pasti tahu persis betapa pecahnya internet pas chapter 236 rilis kan? Syok berat, ketidakpercayaan, dan perdebatan meledak di mana-mana. Kayak kutipan dari reaksi fans di Reddit ini nih. Gimana kalau Gojo ngehindar aja dari serangan Sukuna? Otakku meleleh mikirinnya. Kematian Gojo yang tiba-tiba ini bener-bener jungkir balikin semua yang kita pahami. Nah, di penjelasan ini, kita bakal telusuri perlahan, langkah demi langkah, gimana tepatnya hal itu bisa terjadi berdasarkan apa yang sebenarnya disajikan di ceritanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Limitless lawan Shrine. Kita bandingin kekuatan dasar mereka berdua. Jadi, siapa sih yang punya teknik dasar lebih hebat pas awal pertarungan? Di satu sisi, kita punya pertahanan absolut Limitless milik Gojo. Di sisi lain, ada tebasan mematikan dari Shrine-nya Sukuna. Perbedaan mendasar ini paling kelihatan pas mereka adu domain expansion. Bayangin ini kayak pertandingan tinju ya. Domain Gojo, si Unlimited Void, itu ibarat perisai tertutup yang nggak bisa ditembus, yang fungsinya langsung lumpuhin otak lawan. Sementara Malevolent Shrine punya Sukuna, nah ini beda. Dia pakai penghalang terbuka, bukan ruang tertutup, tapi lebih kayak bencana alam tanpa henti yang langsung terjadi di dunia nyata. Dan ini tuh dengan brilian nunjukin betapa jeniusnya taktik Sukuna. Karena domain Gojo punya penghalang fisik, bagian luarnya itu secara alami rapuh banget. Sukuna pakai teknik penghalang terbuka miliknya, bisa memperluas jangkauan tebasannya ngelewatin batas penghalang Gojo. Jadi, dia secara harfiah ngehancurin domain Gojo dari luar. Jujur aja, ini keajaiban teknis yang ngebuktiin seberapa gilanya pemahaman Sukuna soal sihir jujutsu. Tapi tunggu dulu, Sukuna nggak cuma datang bawa tekniknya sendiri loh, dia bawa senjata pinjaman. Dengan ngebajak tubuh Megumi Fushiguro, Sukuna dapat akses ke teknik 10 Shadows atau 10 bayangan. Ini secara otomatis maksa Gojo masuk ke pertandingan handicap, 1 lawan 3. Sukuna manggil Shikigami super kuat kayak Agito dan yang paling krusial Mahoraga buat bantu dia ngedobrak pertahanan Gojo. Lanjut ke bagian 2, 15 chapter kekacauan total. Mari kita lihat kronologi pertarungannya. Pertarungan ini bergulir panas dari chapter 221 sampai 236. Di babak awal mereka saling ngetes, saling pamer batas kecepatan dan kekuatan. Terus masuk deh ke adu domain yang super intens, di mana Gojo dan Sukuna saling ngehancurin dan mulihin diri. Momentum sempat bergeser drastis waktu Gojo ngelepasin Holo Purple yang telak banget. Sebelum akhirnya kita masuk ke fase akhir di mana Mahoraga turun tangan dan ngubah segalanya. Mereka benar-benar dorong satu sama lain sampai ke batas absolut. Nah, yang benar-benar gila dari bentrokan mereka adalah taktiknya. Buka domain itu bikin teknik kutukan mereka ngalamin yang namanya burnout atau kelelahan. Terus, apa solusinya? Gila banget, mereka benar-benar ngancurin bagian otak mereka sendiri yang nyimpen teknik kutukan itu, terus langsung disembuhin lagi dalam sekejap pakai teknik kutukan pembalik. Ini tuh lingkaran setan yang super bahaya yang cuma bisa dilakuin sama penyihir tingkat dewa kayak mereka berdua. Oh, dan kita nggak boleh lupa sama skala kehancurannya, 200 meter. Itu jangkauan maksimal dari Malevolent Shrine Sukuna karena sifatnya yang tanpa penghalang tadi. Tiap kala mereka beradu, area seluas 200 meter di pusat Shinjuku langsung berubah jadi zona bencana absolut. Dicincang habis-habisan sama tebasan Sukuna yang nggak ada matinya. Benar-benar ngeri. Sekarang kita masuk ke bagian 3, titik balik, adaptasi dan serangan fatal. Setelah serangkaian serangan brutal, dinamikanya berubah total karena satu kunci utama, Mahoraga. Shikigami dari klan Zenin ini ibarat cheat code pamungkas. Mahoraga punya kemampuan unik buat beradaptasi dengan serangan apapun secara bertahap. Sukuna itu pintar banget. Dia secara taktis ngebiarin dirinya nerima beban dari Limitless Gojo, cuma supaya Mahoraga punya waktu buat nemuin cara nembus pertahanan absolut tersebut. Begitu Mahoraga berhasil beradaptasi, Shikigami itu nggak cuma nyerang fisik Gojo, tapi dia nyerang ruang tempat Gojo berada. Nah, yang menarik di sini adalah gimana Sukuna dengan otak jeniusnya ngejadiin adaptasi Mahoraga ini sebagai cetak biru. Dia pelajarin dan tiru prinsip itu buat nyiptain serangan baru yang mematikan, World Cutting Slash, alias tebasan pemotong dunia.
Serangan ini nggak lagi ngincar tubuh fisik Gojo yang dilindungin Infinity, tapi langsung memotong realitas dan dimensi ruang itu sendiri. Gila kan? Cuma masalahnya, teknik sedahsyat ini punya syarat yang ketat banget. Buat ngelepasin World Cutting Slash, Sukuna biasanya harus lakuin 3 hal yang nyaris mustahil di tengah pertarungan. Ngebentuk segel tangan Enmaten pakai 2 tangannya, ngerapal mantra spesifik, dan ngarahin lintasan tebasannya. Nah pas momen krusial ngelawan Gojo itu, Sukuna baru aja kehilangan salah satu tangannya gara-gara kena telak Hollow Purple. Jadi pertanyaannya, gimana caranya dia bisa ngelancarin tebasan ini? Jawabannya adalah binding foul atau sumpah pengikat. Dalam kondisi kepepet dan putus asa setelah nerima damage parah, Sukuna bikin sumpah pengikat rahasia di luar panel. Dia berjanji untuk semua penggunaan teknik ini di masa depan, dia bakal patuh sama syarat yang jauh lebih berat. Sebagai gantinya, khusus buat momen itu aja, dia diizinin ngelepasin tebasan pemotong dunia tanpa segel tangan penuh. Ini yang bikin Gojo bener-bener lengah dan akhirnya tertangkap basah. Masuk ke bagian 4. Penilaian akhir. Mampukah Sukuna menang sendirian? Ini dia perdebatan paling panas di fandom. Mari kita ajukan pertanyaan bagaimana jika yang paling sering ditanyain. Gimana kalau Sukuna bertarung benar-benar murni pakai kekuatannya sendiri, tanpa teknik 10 bayangan dan tanpa Mahoraga? Apakah Sang Raja Kutukan bisa selamat dan nembus pertahanan Gojo? Nah, GG Akutami, sang kreator cerita ini, pernah ngeluarin kutipan bom soal momen krusial ini. GG bilang, setelah ngalahin Mahoraga, Gojo berpikir kalau Sukuna nggak punya cara lain buat nembus batasnya. Saya pikir Gojo yang biasanya pasti bakal ngerasa ada yang nggak beres dan bisa menghindari luka fatal itu. Pernyataan ini ngebuktiin secara definitif kalau Gojo mati semata-mata karena dia nurunin kewaspadaannya. Jadi, kalau kita bedah logikanya dengan jelas, Gojo itu sebenarnya punya teknik dasar yang jauh lebih superior dalam skenario 1 lawan 1. Tanpa Mahoraga yang ngasih catak biru soal cara memotong dimensi ruang, tebasan normal Sukuna, mau sekuat apapun itu, gak bakal pernah bisa nembus teknik limitless milik Gojo. Di sini jelas banget, Sukuna sangat bergantung pada kekuatan yang dia curi buat nemuin jalan keluar. Intinya nih, Gojo itu mendominasi banget di fase akhir pertarungan. Dia baru aja ngelepasin Hollow Purple yang epic dan dia yakin 100% kalau dia udah menang. Nah, keyakinan sesaat itulah yang ngasih Sukuna celah tunggal yang super sempit untuk nyerang. Kekalahan Gojo murni karena kesalahan situasional, hilangnya fokus, bukan karena dia kalah kuat dari Sukuna. Jadi, kalau kita rangkum semua bukti dari materi aslinya, Satoru Gojo pada faktanya adalah penyihir yang lebih kuat dalam pertarungan murni 1 lawan 1. Dia punya teknik kutukan yang lebih superior, dia berhasil mendominasi walau dipaksa tarung handicap 3 lawan 1, dan dia benar-benar bikin Sukuna babak belur di ambang kematian sebelum akhirnya si Raja Kutukan itu pakai sumpah pengikat. Dan ini nyisain satu pertanyaan terakhir buat kalian pikirin. Ngelihat betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kekalahan di pertarungan legendaris ini, gimana jadinya kalau Gojo Satoru nggak pernah nurunin kewaspadaannya setelah tembakan Hollow Purple terakhir itu? Apakah Sang Raja Kutukan bakal benar-benar terhapus dari sejarah untuk selamanya? Coba deh kalian renungin. Makasih ya udah nemenin saya ngebedah pertarungan ini. Sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.